자, 오늘은 사명 감당과 축복 이 제목으로 말씀드리겠습니다. Hari ini pelajaran yang ke-20 tentang memenuhi kewajiban dan berkat. Ayatnya Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. 달란트 비유죠. Allah telah mempercayakan banyak hal bagi kita, kesehatan kita, harta kita, bahkan jabatan itu pun adalah hal yang dipercayakan Allah bagi kita. Nah, saudara percaya hal ini? Apakah saudara percaya bahwa kesehatan saudara itu datangnya dari Allah, harta saudara, bahkan posisi yang saudara miliki itu pun diberikan oleh Allah? Maka saudara harus sampai pada jawaban ini terlebih dahulu, bukankah seperti itu? Jika saudara tidak pernah sampai pada jawaban ini terlebih dahulu, maka pasti ada hal-hal yang tidak benar. Ini adalah apa yang menjadi pengakuan Ayub setelah setelah semua yang dimilikinya hilang. Dan juga pengakuannya setelah semua anak-anaknya meninggal, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Juga doanya adalah sekalipun karena kejadian itu ia tidak boleh melawan Allah. Karena Allah yang memilikinya dan ia juga yang mengambilnya. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepadanya. Maka hari ini, jika saudara menyadari bahwa Allah yang mempercayakan kepada saudara kesehatan, harta, bahkan jabatan yang saudara miliki, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang diperlukan adalah mereka yang telah diberi kepercayaan harus membuktikan kesetiaannya itu. 1 Korintus 4 ayat 12 katakan bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apa alasannya? Alasannya adalah karena hidup dan kekuatan kita terbatas. Kita semua menjalani waktu hidup yang terbatas. Maka saudara harus memenuhi kewajiban dan misi saudara saat saudara masih hidup di bumi ini. Ketika saudara meninggal, bagaimana saudara melakukan atau memenuhi kewajiban saudara? Bahkan waktu bagi saudara untuk meninggal pun ditentukan oleh Allah. Itu sebabnya yang diperlukan oleh orang-orang yang telah diberikan kepercayaan harus membuktikan kesetiaannya. Yang pertama adalah misi atau amanat yang telah diberikan oleh Allah. Saudara harus mengerti kata ini dengan baik. Allah memberikan jabatan yang beragam bagi kita. Ada banyak tipe jabatan. Yang pertama adalah pendeta. Bahkan jabatan pendeta itu adalah pemberian dari Allah bagi kita. Jika saudara ingin menjadi pendeta, itu tidak berarti bahwa saudara dapat menjadi pendeta. Bagi orang-orang yang ingin menjadi pendeta, mereka menjadi pendeta, tapi di tengah pelayanan kependetaan mereka biasanya mereka akan meninggalkan pelayanan itu. Hal ini terjadi karena jabatan itu tidak diberikan oleh Allah bagi mereka. Bahkan jabatan penatua juga diberikan oleh Allah bagi kita. Jadi pendeta, penatua itu diurapi oleh Allah. Bahkan jabatan diaken adalah pemberian Allah bagi kita. Ada di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Bagaimana dengan paduan suara? Menjadi anggota paduan suara juga merupakan pemberian Allah bagi kita. Ada orang-orang yang hanya sekedar memuji saja, bernyanyi saja, dan jika mereka tidak ingin, maka mereka tidak mau bernyanyi atau memuji. Ada banyak orang-orang yang seperti ini, dan selanjutnya adalah pengajar. Ayat Alkitabnya adalah Efesus pasal 4 ayat 11.
dan juga bendahara. Bahkan posisi sebagai bendahara itu pun pemberian Allah kepada kita. Ayatnya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 20. Kemudian sebagai pegawai, 또 뭡니까? jabatan ini juga diberikan oleh Allah kepada kita. 사무도 하나님 주신 직분이다. Markus pasal 13 ayat 34 itu ayatnya. 마가복음 13장 34. Saya ingin saudara dapat menemukan semua ayat-ayat Alkitab yang ditulis di sini. Dan penjaga. 사찰. Bahkan jabatan sebagai penjaga pun diberikan kepada kita oleh Allah. 하나님 주신 1 Tawarik pasal 9 ayat 27. 세상 9장 27절. Kemudian penginjil. Ini juga adalah jabatan yang diberikan kepada kita oleh Allah. 하나님 주신 분이다. 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Dan mereka yang membantu para penginjil. 자, 복음 전파자를 돕는 자. Nah, bahkan orang-orang yang membantu para penginjil ini pun itu adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 7 dan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Semua jabatan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pelayan yang setia. 선한 주의가 돼요. 1 Petrus 4 ayat 10, Mbak, nanti bisa lihat di situ. 4장 10절. Pelayan yang baik. 선한 주의. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur apa yang menjadi milik tuannya. Mereka bukan tuan, Tetapi kepada mereka dipercayakan apa yang menjadi milik tuan. 맡아서 관리한 Kita menyebutnya pelayan. Nah, artinya ada tuannya mereka. 그렇죠. 주인이 따로 있다 이 말이에요. Mereka seharusnya melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya itu dan melakukannya secara benar. Bahkan hidup mereka adalah milik Allah. 그 사람의 생명까지도 하나님 Itu sebabnya dapat kita katakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. 게 아닌 게 없어요. 여러분이 그러면 이 이제 하나님 주신 사명이라면 여러분이 그걸 제대로 Maka yang percaya dari bahwa semua jabatan ini dipercayakan oleh Allah kepada kita, maka adalah hal yang wajar jika kita menjalankan semua tugas itu secara benar. Maka bagaimana kita melakukan kewajiban kita? Bagaimana memenuhi panggilan itu, 어떻게 amanat 감당해야 itu? 될까요? Nah, hari ini kita sudah membaca pasal 달란트 yang kita sudah baca, Matius 25 tadi. Dalam pasal yang dibaca itu dapat dilihat bahwa ada orang-orang yang dipercayakan talenta, ada yang 5 talenta. Tuannya itu memanggil hamba-hambanya dan kemudian mempercayakan kepada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Sesuai dengan talenta yang mereka terima, mereka dapat memenuhi tugasnya. Jika saudara menerima banyak, maka saudara harus mengerjakan banyak juga. Jika dan juga ada hamba yang menerima lebih talenta dan tidak mengerjakannya. Orang yang menerima dan melambangkan talentanya disebut sebagai hamba yang baik dan setia oleh tuannya itu. Jika saudara menjadi setia pada hal yang kecil, maka hal yang besar pun juga akan dipercayakan kepada saudara. Nah, orang dengan 5 talenta menerima dan melabakannya. Dan kemudian yang menerima 2 talenta juga melabakan 2 talenta itu. Tetapi orang yang menerima 1 talenta, dia hanya menyimpan di tanah dan mengembalikan kepada tuannya itu. Maka Tuhan itu menegurnya. Kamu hamba yang malas dan jahat. 여러분
Jika saudara juga tidak melakukan panggilan saudara, maka saudara akan ditegur oleh Tuhan saudara. 달라는 대로 하면 되고 Maka selalu ketika saudara ingin memenuhi panggilan saudara itu, maka lakukanlah menurut talenta yang saudara telah terima. Tapi saudara tidak seharusnya melakukannya menurut alasan-alasan pribadi saudara. 그 직분을 이용해서 자기 개인 Saudara akan mengalami kegagalan jika saudara menggunakan talenta saudara untuk maksud-maksud pribadi saudara. Use your talents for your own personal purpose or use. 가룟 유다는 요한복음 12장 6절 보니까 Saudara juga bisa lihat dalam Yohanes, Yudas Iskariot, dia di antara para murid, dia dipercayakan sebagai bendahara. Dan Alkitab mengatakan tentang Yudas Iskariot, dia mencuri uang dari perbendaharaan itu. And the scripture, what does it say about the Judas Iscariot? He stole the money from the treasury. Dia mengambil persembahan dari orang-orang dan kemudian menggunakannya untuk maksud pribadi. And he took the offering from the people and Dan Yesus menegurnya, kamu adalah pencuri. Juga bagi saudara, jika saudara melakukan misi ini seperti Yudas Iskariot, maka saudara ada dalam masalah besar. Maka saudara harus selalu ingat untuk memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Saudara bisa melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Dan juga saudara harus ingat, akan ada waktunya di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan kita. Ingat, harinya akan datang ketika kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 48 dan Matius pasal 25 ayat 19. Ketika saudara memenuhi misi saudara dengan baik, apa yang akan diterima selanjutnya? Ada berkat yang mengikuti misi saudara. Tentu kita tidak memenuhi tugas kita agar diberkati, tetapi ketika saudara dengan baik memenuhi panggilan itu secara benar, maka berkat itu mengikuti. Dalam Matius 25 ayat 21 menyebutkan bahwa masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kepadamu diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. And also you will be entrusted with the greater and many things. Juga mahkota kehidupan telah dipersiapkan bagi saudara. After that, also the crown of life. Jika saudara memenuhi panggilan ini, maka berkat-berkat ini akan mengikuti. So if you fulfill your commission, then these blessings. Itu sebabnya Tuhan tidak mempercayakan pekerjaan itu kepada kita tanpa alasan dan tanpa berkat. God did not entrust the work to us just. Kita hanya perlu memenuhi misi atau amanat itu, tapi You simply just fulfill your commission or duty, but God blesses in your life. kita harus memenuhi misi atau tugas kita itu, tetapi Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Jika saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka segala hal akan ditambahkan kepada saudara. Juga dalam Galatia 6 ayat 7. Ketika saudara memenuhi misi atau tugas saudara, jika saudara dianiaya, maka saudara akan memperoleh 100 kali lipat berkat hal itu karena hal itu. Itu sebabnya saudara harus menyadari hal ini. Maka semua saudara dapat memahami tentang hal ini. Apa yang menjadi mandat dari semua misi yang ada? Saudara harus mencari apa yang menjadi misi dari misi saudara. Saudara menghidupi satu kehidupan, bukan? Maka saudara harus menemukan apa yang menjadi misi yang Tuhan berikan kepada saudara. Secara khusus di zaman ini tidak ada Injil, tetapi mengapa Allah memanggil saudara di zaman ini? Injil bukan sesuatu yang setiap orang dapat terima. Setiap orang seharusnya mendengar Injil, tetapi tidak semua orang dapat mendengarnya.
Kehendak Allah adalah agar semua orang dapat diselamatkan, tetapi tidak semua orang dapat diselamatkan. Tidak semua orang dapat selamat. 하나님은 나에게 이 복음 Ya, 주시고 Allah telah memberikan Injilnya, dan apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang menjadi rencana Allah? Alasan Allah memberikan Injil ini padaku. 여기서 Tapi Paulus dengan segera menemukan misinya. Saudara juga harus menemukan misi itu dari Allah. 여러분 이거 찾으세요. You also find this mission. Maka kita harus ingat 우리가 바울을 참고 Paulus. So we must keep in mind Paul. Bagi Paulus, segera setelah ia berjumpa dengan Tuhan Allah di jalan menuju Damsyik, dengan segera ia menerima misi dari Allah. Apa yang Allah katakan padanya? Immediately received the mission from him. 하나님 뭐라고 합니까? So what God did say to him? 이방인들과 이스라엘 사람들과 Dikatakan, ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. To carry my name before the Gentiles, before the kings, before the people of the Israel. 여러분이 만약 복음 받을 때 바로 미션을 찾다면 Bagi saudara juga, ketika saudara menerima Injil ini dan segera, jika saudara menemukan misi saudara, maka dapat kita katakan saudara secara benar menerima Injil yang benar ini. Bagi saya juga, segera setelah saya menerima Injil ini, saya menyadari apa yang menjadi misi saya. Bagi saya, sekalipun saya ke gereja sejak muda, tapi saya tidak memahami Injil ini, bahkan membuat saya sangat menderita dan sampai mau mati. Secara lengkap, saya mengalami masalah rohani, tetapi pada momen di mana saya menerima Injil, segera setelah saya menerima Injil ini yang menjadi pengakuan saya. Aku akan melakukan penginjilan dunia melalui Kristus. 그리스도로 세계복음. Jika orang yang rajin seperti saya, yang rajin ke gereja tapi tanpa memahami Injil, saya sangat menderita. Maka orang-orang di dunia ini juga, mereka mungkin tidak tahu Injil ini. Sejak saat itu, semua yang saya lakukan adalah hanya memberitakan Injil ini. Paulus segera setelah menerima Injil, dia menyadari misinya. Paul, as soon as he received this gospel, he immediately realized his mission. 바울이 왜 깨닫냐면 Maka bagaimana Paulus sampai pada memahami atau menyadari Injil ini? Jika tidak ada rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, maka tidak ada alasan bagi Allah juga untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya Paulus mengakui hal ini. Aku berhutang kepada orang-orang Yunani maupun non-Yunani. Kepada orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh, aku berhutang. Jika saudara juga sampai pada memahami Injil seperti Paulus, maka saya dapat katakan saudara sungguh menyadari misi saudara. Maka pikirkanlah diri saudara, pikirkanlah tentang hal ini. Ada banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya di bumi ini dan mereka tidak tahu Injil. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya tidak pernah melihat negara yang memiliki Injil. Ada gereja-gereja, ada sekolah-sekolah teologi, tetapi tidak ada Injil di sana. Ada teolog, ada pendeta, tetapi tidak ada Injil. Ada 237 bangsa, ada 5.000 suku yang tidak terjangkau. Mereka tidak pernah mendengarkan Injil ini. Apakah saudara tidak menyadari misi saudara? Apakah saudara belum menemukan misi saudara? Seperti Paulus, saya ingin saudara mengakui bahwa aku berhutang dan aku adalah orang yang berhutang. Sekalipun aku sudah menerima Injil, tetapi aku belum membayar hutangku kepada Allah. Itu sebabnya aku berhutang. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 19, sekalipun aku memberitakan Injil, tapi aku tidak boleh bermegah atasnya. Bagi orang yang berhutang, membayar hutang itu adalah hal yang wajar. 당연한 거예요. It is rightful thing for me to preach. 무슨 잘하는 Jika
So that's why I'm compelled to preach. Ya, 빚진 자 빚 갚는 게 뭐잖아. Yeah, for the debtor to pay back his debt is jika a rightful thing aku to do. tidak membayar kembali atau tidak memberitakan Injil ini, maka And celakalah. also, if I don't really pay back or preach this gospel word to me, Ini adalah Injil atau misi yang disadari oleh Paulus. this is the gospel or the mission. Jika saudara tidak membayar utang saudara, maka saudara harus dipenjarakan. Seperti inilah Paulus menyadari misinya. Dan juga ini yang dia So katakan. this much Paul realized his mission 그래서 from 바울이 God. 이렇게 말했어요. And then he also said this. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Rasul 20 ayat The Lord 24. Jesus Christ has given me testifying of this gospel of grace. 여러분 정말로 사명 Jika saudara sungguh menyadari misi yang dari Tuhan untuk saudara, maka saya yakin saudara tidak akan mempertimbangkan hidup sendiri, hidup saudara sebagai sebuah hal yang buruk. Apa artinya? Artinya mereka sungguh memahami apa itu misi itu. 진짜 사명이 뭔지 알았어요. Artinya mereka memahami apa misi yang Tuhan Allah berikan atau yang Tuhan Allah percayakan kepada mereka. 사명이 뭔지 알았어요. They truly knew that what was the God's mission entrusted to them. 우리가 직분도 Jabatan yang dipercayakan kepada kita itu juga adalah misi. 공견하는 거, 그 Tapi memberitakan Injil kepada orang yang sudah sekarat itu adalah amanat atau panggilan kita. Preaching this gospel to the Itu sebabnya people who are Paulus katakan, dying, aku even harus our melihat Roma juga. mission. Kisah Rasul 19 ayat 21. That's why Paul said, I must see Rome as well. Acts chapter 19 verse. Setiap orang berusaha untuk menghentikannya, 예루살렘에 갔다가 untuk pergi ke Roma, tetapi ia mengaku bahwa aku harus ke Roma juga, dan setelah itu aku akan ke Spanyol. Rome, but he said, confess, I must go to Rome. After that, I must go to Spain. 아니야, 내가 바울이 체포돼서 Ya, Paulus telah ditangkap dan dia dipenjarakan. Allah menyatakan diri kepadanya, Paulus, jangan takut. Kamu harus memberitakan namaku di Roma, sebagaimana kamu memberitakan namaku di Yerusalem. 로마에서도 지금 Ya, saudara pikirkan, di mana fokus Tuhan atau konsentrasinya Tuhan Allah? 모든 초점이 관심입니다. Where do you think God put all His focus or concentration on? 여러분, 하나님의 Fokus Tuhan Allah adalah pada tempat atau negara yang tidak ada Injil di sana. Orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Di sanalah fokusnya Tuhan berada. Dan juga dalam kisah para Rasul 27 ayat 24, kapal yang mereka tumpangi mengalami badai, maka setiap orang berhadapan dengan kematian. Tetapi Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Paulus dan berkata, Paulus, jangan takut, kamu harus berdiri di hadapan Kaisar. Setelah menyelesaikan memberitakan Injil di Roma, setelah itu dia mengakui bahwa aku harus pergi ke Spanyol juga. Apakah akhir pemberitaan Injil itu di Spanyol? 스파르면 전하면 됩니까? 뭐 Then was Spain was the end to preach? 아닙니다. No. 이방인 선교를 다 했을 때 바울이 내가 이방인 소자지 하나님이 Ya. 잠시 유대인을 Pemberitaan Injil itu tidak berakhir di Spanyol. Ini adalah pengakuan Paulus ketika ia menyelesaikan misi kepada bangsa-bangsa lain. Maka ia berkata bahwa Allah mengeraskan hati orang-orang Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. 바울이 Paulus dia memiliki respon terhadap misi dan panggilannya. So how did Paul respond to his mission or 바울이 calling? 말하세요. 사람이 마땅히 우리를 Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 dia katakan, hendaklah orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Mereka menganggap diri mereka sebagai pekerja Kristus, bukan sebagai pekerjanya manusia, tetapi pekerjanya Kristus. Dan juga yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara tidak perlu mengatakan hal yang lain. Jika kepada saudara dipercayakan pekerjaan, maka saudara harus membuktikan bahwa saudara setia. Mengapa? Injil itu hidup. 왜 그랬습니까? Why? 복음은 Injil itu sendiri adalah hidup. Itu sebabnya adalah hal yang wajar jika kita mempertaruhkan hidup kita kepada Injil ini. Itu sebabnya Paulus dia mempertaruhkan hidupnya untuk Injil ini. 그런 생명 그런 거요. Saya ingin saudara memulihkan misi ini.
life for the gospel. 여러분 이 사명 회복되기를. I want you to restore this mission as well. 자, 그래서 이 사람을 Maka orang yang juga menolong orang-orang yang dipercayakan oleh Allah, mereka juga akan menerima berkat yang sama. Mereka akan diberkati oleh Allah juga sebagaimana orang-orang yang ada di dalam Roma pasal 16. They will be blessed by God as well. The people like the Romans. Tokoh-tokoh dalam Roma pasal 16, mereka sungguh melindungi dan menolong penginjil Paulus sebagai model, sebagai rekan sekerja, dan juga sebagai wali. Jika saudara sungguh menolong dan mendukung penginjil-penginjil, maka saya yakin saudara akan diberkati oleh Tuhan juga. If you truly help and support those evangelists, then I'm sure you will be blessed by God too. 이렇게 크게 도는 사람이 있고, 비록 적지만 이 사람들이 수고하는 자, 인정받는다. Tidak hanya mereka yang adalah model atau patron, rekan sekerja atau penginjil, tetapi juga orang-orang yang dikasihi Allah juga keluarga dari para penginjil. Tidak ada pilihan lain selain Allah memberkati orang-orang yang seperti ini. Bahkan keluarganya pun diberkati oleh Tuhan. Jika saudara sungguh memberitakan Injil, maka Tuhan akan menghubungkan kepada saudara orang-orang yang seperti itu. Saya yakin hal itu. Bahkan orang-orang yang sampai martir. Orang seperti Stefanus setelah memberitakan Injil, ia menjadi martir. Itu adalah zaman yang seperti itu. Sekalipun kita tidak menjadi martir, tapi kita harus dapat menjalani kehidupan sebagai martir. Dengan mindset bahwa kita pun dapat menjadi martir, maka kita harus dapat melakukan tugas itu. Allah sungguh mencari orang yang seperti itu di setiap zaman. Saya juga ingin menemukan apa yang menjadi misi saudara, misi saya. Saya sudah menerima Injil ini. Apakah hanya berhenti sampai pada sudah menerima Injil? Apa yang menjadi misi untukku? Saudara harus menemukannya. Saya pernah ke negara-negara saudara. Saya sudah menyaksikan bahwa tanpa Injil, orang-orang mereka menderita. Mulai dari masalah rohani, bahkan sampai pada masalah fisik, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki Injil. Sekalipun saya memberitakan Injil kepada mereka, tapi mereka tidak tahu apa itu Injil. Dan juga sekalipun menerima Injil, tetapi dengan motivasi yang tidak murni, mereka menggunakan Injil ini. Saya juga melihat kebanyakan orang yang menerima Injil, mereka selalu berpikir tentang bagaimana menerima bantuan finansial. Ini yang mereka pikirkan. Karena mereka tidak memiliki Injil, maka bencana menimpa mereka, tapi mereka tidak tahu hal itu. Maka dapat kita katakan mereka tidak memahami Injil. Ya, mereka hanya berpikir tentang hal fisik dan finansial. Jika saudara sungguh menyadari Injil ini, bahkan dari sekarang ini Allah dapat berkarya atas hidup saudara. Gereja di Antioquia, mereka memulihkan Injil dan mencurahkan segala sesuatunya pada Injil ini, dan Allah mencurahkan berkatnya atas mereka. Jika saudara sungguh menyadari misi saudara dan saudara mempertaruhkan hidup saudara pada hal itu, maka saya yakin Tuhan akan mencurahkan berkat atas saudara. Dan juga jika saudara sungguh adalah penginjil, maka saya yakin Tuhan akan menghubungkan kepada saudara orang yang seperti patron atau model, rekan sekerja, dan wali. Tetapi orang yang hanya berpikir tentang orang yang dapat membantu, yang hanya dapat menerima bantuan saja, mereka itu adalah palsu. Mereka bukan penginjil yang asli. Mereka tidak percaya firman Tuhan.
하나님 말씀 안 믿는 Jika saudara sungguh meneruskan dan memberitakan Injil, maka adalah hal yang wajar jika Allah menghubungkan saudara dengan orang yang akan menolong saudara. Bagi Allah, Ia selalu mempersiapkan segala sesuatu bagi saudara dan mengatakan kepada saudara untuk memberitakan Injil ini. Dengan hati nurani saudara, saudara harus menyadari Injil ini. 쪽으로 Seperti Paulus yang menyadari Injil ini, saya ingin saudara juga menyadari Injil ini. Bagi Paulus, apa yang menjadi pengakuannya? Setelah memberitakan Injil ini kepada bangsa-bangsa lain, aku adalah orang berdosa, bahkan lebih buruk daripada orang berdosa. 나는 죄인 중에 계속 Aku mencoba untuk menghancurkan gereja-gereja. 나는 교회를 잠재시키려고 Bahkan ketika Stefanus mati karena dilempari batu sampai mati, aku pun ada. 그 징을 서드는 거예요. When Stephen was stoned to death, I was a witness. Alasan Allah menyelamatkan orang seperti aku ini 이방 구원을 adalah Allah ingin supaya aku dapat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya Paulus mempertaruhkan hidupnya untuk memberitakan Injil ini. Tetapi Allah mempersiapkan dan mencurahkan segala berkat atas Paulus dan menghubungkan dengan semua orang yang dapat menolong Paulus. Dan juga bagi saudara, jika saudara menyadari misi saudara hari ini, maka Tuhan akan membuka semua pintu, bahkan pintu yang tertutup dibukakan bagi saudara. Kiranya saudara menerima berkat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Kiranya hari ini kami menyadari misi yang dari Allah bagi kami. Dan tolong kami menemukan misi kami hari ini. 나의 미션을 찾는 게 아니라 Dan juga dengan hati nurani kami, tolong kami untuk menyadari kiranya kami dapat memberitakan Injil ini kepada negara-negara yang tidak ada Injil. Dan juga nyatakan bagi mereka yang telah diberikan suatu kepercayaan harus membuktikan iman mereka. Tolong kami menyadari bahwa kami telah dipanggil sebagai pekerjanya Kristus. 부르셨다는 사실 깨닫게 하고 Kiranya kami setia sampai mati. 죽도록 충성하는 종이 되게 Kiranya Engkau membukakan semua pintu bagi kami hari ini, 하나님 오늘 모든 문을 열어주옵소서. sehingga Injil ini dapat diberitakan bukan hanya di negara kami, tetapi juga kepada semua bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. In the name of Lord Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.